Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Wahid Iyadwa, tetap di channel yang sama, yakni channel Nur Wahid, di mana di channel saya akan membahas mungkin seputar codingan dan seputar ACC. Oke, saat ini di video sebelumnya, video ini itu terdapat di mana jawaban ACC dari praktikum basis data. Jika kalian kepo, kalian langsung aja boleh cek di sini atau di bagian nanti saya kasih, oke? Nah, sebelumnya juga itu terdapat video di mana video pembahasan dari modul 2 di mana berjudul mengenal Java. Jika kalian kepo, kalian langsung bisa cek aja di sini. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas apa sih? Oke, kali ini kita akan membahas tentang modul ketiga, di mana modul seterusnya dari modul 2. Modul ketiga ini judulnya apa sih? Ada yang tahu? Ya, modul ketiga kali ini berjudul tentang seleksi kondisi. Seperti halnya modul-modul 1 dan modul 2, setiap modul pasti ada tugas pendahuluan, di mana tugas pendahuluan terletak pada awal modul, dan ini kalian harus wajib kerjakan. Nah, jika kalian ingin tahu jawabannya, kalian boleh langsung tanya ke kolom deskripsi atau tanya melalui official social media saya yang saya cantumkan pada kolom deskripsi. Oke? Nah, setelah tugas pendahuluan, pasti ada sebuah tujuan. Tujuannya masih sama, harapannya jika telah melewati sebuah modul, kalian mampu atau memiliki pegangan. Apa sih tujuannya di modul 3 kali ini? Oke, tujuan yang pertama adalah mahasiswa memahami bentuk umum serta logika pengkondisian dalam Java. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan pengkondisian dalam program Java. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah sederhana dengan menggunakan analisa kasus dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Java. Oke, jadi jika telah melewati modul 3 ini, kalian setidaknya akan memiliki 3 pegangan ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke teorinya. Oke, teorinya yang pertama kita mengenal definisi seleksi kondisi itu sendiri. So, apa sih seleksi kondisi itu? Jadi, seleksi kondisi adalah konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Maksudnya gimana? Kita lanjut terlebih dahulu. Dalam hal ini, program dikatakan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi variabel atau kondisi. Jadi, program akan mengambil sebuah keputusan benar atau salah melalui hasil evaluasi variabel atau kondisi yang akan terjadi nantinya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi, konstruksinya itu ada 4 di dalam sebuah seleksi kondisi, di mana ada 4, yaitu yang pertama, ada konstruksi if. Yang kedua, ada konstruksi if else. Yang ketiga, ada konstruksi if else if. Yang keempat, ada konstruksi switch case. Cuman 4. Nah, masing-masing konstruksi ini itu hampir sama cara pengerjaannya, tapi berbeda step seperti itu. Kita lanjutkan ke konstruksi yang pertama, ada konstruksi if. Nah, jika digambarkan dalam sebuah flowchart atau diagram alir, itu akan seperti ini. Di mana bagian awal terdapat sebuah statement atau sebuah masalah. Nah, masalah tersebut bertemu dengan sebuah decision, sebuah harus memilih istilahnya jika benar. Nah, jika program tersebut benar atau statement yang di atas benar, maka dia akan melakukan statement berikutnya. Nah, dan jika dia stepnya ternyata salah, kondisinya salah, maka dia akan langsung berhenti. Program akan langsung berhenti. Nah, jika dikonversikan terhadap sebuah bahasa Java, itu akan seperti ini. If i kecil, lalu dalam kurung kondisinya apa. Nah, setelah itu kurung kurawal. Nah, aksinya apa? Seperti itu. Contohnya ada di sini. Nah, di sini ada keterangan aksi akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Jika salah, program akan langsung selesai. Contohnya adalah ini.
Dan kita langsung coba pada NetBeans. Nah, di sini NetBeans-nya. Oke. Sesuai pada modul-modul sebelumnya, modul 1 dan modul 2, kalian bisa di modul 3 ini kalian boleh menambah project baru dengan cara Ctrl Shift N. Style New Project. Boleh New Project. Nah, jika kalian tidak ingin membuat proyek baru, kalian boleh kok langsung menambah kelas baru, dimana dengan di search package ke kanan new Java class. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat kelas baru dengan namanya modul 3. Nah, langsung aku buka ya di sini. Nah, di sini udah saya pastekan di bagian pertama. Ini adalah contoh dari if, codingan if. Kita langsung run saja. Nah, modul 3. Maka munculnya akan seperti berikut ini. Sebentar. Nah, seperti ini munculnya. Oke guys, ada yang tahu bagaimana? Jadi jalan program bagian ini adalah seperti berikut. Jadi sama seperti biasanya, diawali dengan public class atau sebuah class dengan judul classnya apa. Lalu ada PSPM, di mana ini untuk menjalankan codingan yang ada di bawahnya. Untuk meneruskan codingan di bawahnya. Nah, di bawahnya ini terdapat integer yang bernama integer R sama dengan 3. Integer adalah tipe data, R adalah variabel, dan 3 adalah nilainya. Jadi dapat diketahui bahwa nilai dari R adalah 3. Nah, lalu di bawahnya ada if. Nah, di sini ada penggunaan if. If dalam kurung kondisinya. Nah, kondisinya di sini adalah jika R lebih besar dari 0. R sama dengan 3. 3 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Benar. Nah, karena jawabannya benar, maka dia akan langsung meneruskan codingan ke sistem outprint di sini. Dan langsung otomatis mencetak R, yakni 3, dengan tambahan ini, bernilai positif. Nah, jika salah, maka dia langsung berhenti. Langsung ke bagian sini, dan otomatis berhenti. Seperti itu. Jadi ibaratnya kan seperti ini. R itu 3. Nah, if-nya R lebih besar dari 0. Nah, berarti R-nya kan 3. Berarti 3 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Nah, atau salah? Nah, karena ini kan benar-benar, maka dia langsung ke sistem output. Outputnya berupa R lalu tambah bernilai positif. Seperti itu. Maka nanti yang dicetak adalah outputnya dengan 3 bernilai positif. Itu. Nah, jika salah contohnya gimana sih? Jadi jika salah contohnya seperti ini. Kita rubah 3 menjadi -1. Kita run. Nah, program akan muncul seperti ini. Hanya muncul build successful total ini. Hanya muncul ini. Ada yang tahu bagaimana caranya? Caranya masih sama seperti tadi analisisnya. Jadi di sini
nilai R adalah -1. Konstruksi if else. Jadi kondisi if else if diagram sebelah voucher akan seperti ini. Di bagian atas ada sebuah statement, lalu bertemu dengan sebuah division, di mana jika bernilai benar maka dia akan melakukan statement pertama, dan jika dia salah maka akan melakukan statement kedua dengan hasilnya apa, seperti itu. Dalam Java seperti ini, if kondisinya apa, lalu aksinya. Nah, ada lagi else, lalu aksi kedua. Jadi jika di sini kondisinya sesuai dengan statementnya, maka akan mencetak aksi yang pertama. Dan jika salah, maka dia akan langsung else dan mencetak aksi yang kedua. Nah, seperti keterangan di bawah ini, aksi 1 akan dieksekusi bila kondisi benar true. Jika kondisi bernilai false, maka aksi 2 akan dieksekusi. Seperti ini. Lanjut. Langsung taran seperti ini, if else. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan X sama dengan -1. Nah, kondisinya ini langsung dibawa ke if dengan kondisi X harus lebih besar dari 0. Kondisinya itu X harus lebih besar dari 0. Dicek -1 ini dicek ke kondisi pertama terlebih dahulu. Jadi ini -1 apakah lebih besar dari 0? Jawabannya jika benar maka dia akan memenuhi aksi pertama. Nah, ini kan karena salah jawabannya. -1 kan kurang dari 0. Maka langsung dibawa ke else dan yang dicetak adalah aksi yang kedua. Yaitu dengan X bernilai negatif. Caranya sama seperti if, cuman di sini ada 2 segmen. Nah, di sini kita ganti, misal 5. Maka yang dicetak adalah bukan si else, melainkan di aksi pertama ini. Jadi ini dicek kan nilai X sama dengan 5. Dicek di kondisi if 5 apakah lebih besar dari 0? Jawabannya benar atau salah. Nah, jika benar, maka dia mencetak ini. Nah, karena 5 lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak aksi yang pertama, meneruskan aksinya. Seperti itu. Nah, jika dia misal X ini kurang dari 0, maka dia tidak akan mencetak aksi dari if, melainkan dia akan mencetak ke else. Aksi else yakni ini. Seperti halnya -1 tadi. Seperti itu, guys. Seperti ini. Nah, mengapa ini kok muncul yang kedua? Karena di sini -1 itu kurang dari 0 dan tidak sesuai dengan kondisi if. Maka dia langsung dibawa ke else dan mencetak aksi dari si else. Seperti itu, guys. Ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, langsung masukkan ke kolom komentar atau tanya melalui sosial media. Oke? Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ke berikutnya. Ada konstruksi if, else, if. Sama jika digambarkan dengan flowchart akan seperti ini. Wow, banyak. Banyak division. Enggak, sebenarnya mudah. Jadi seperti ini alurnya. Bagian awal ada sebuah kondisi atau statement. Katakan sebuah perintah. Nah, perintah tersebut menemui sebuah division. Division yang pertama. Nah, dia itu harus memilih nilainya benar atau salah. Jika dia benar, maka dia langsung mencetak statement pertama, lalu hasilnya. Nah, jika dia bernilai salah, maka dia akan menemui division lagi dan dia harus memilih lagi nilainya apakah benar atau salah. Nah, jika dia benar, dan lalu hasilnya apa, seperti itu. Nah, jika dalam kondisi Java akan seperti ini. Jika if kondisinya 1 ini apa, lalu aksi pertamanya apa. Jadi jika sesuai dengan kondisi pertama, maka dia akan langsung mencetak aksi pertama. Jika dia salah, maka dia langsung ke else, if,
kondisi keduanya apa. Jika dalam kondisi kedua ini benar, maka dia akan mencetak aksi kedua. Nah, jika salah, maka dia langsung berhenti programnya seperti itu. Seperti contoh yang di sini. Oke, kita lanjut ke netlist. Ini kita langsung run. Nah, seperti ini. Jadi, jika kita analisis, ini Y, variabel Y, bernilai 5. Nah, ini kondisi pertamanya. Dan ini adalah kondisi keduanya. Kita ke kondisi pertama, di mana if kondisi pertamanya adalah Y modulus 2 sama dengan 0. Berarti hasil sisanya harus bernilai sama dengan 0. Dikatakan benar, maka dia harus bernilai sama dengan 0. Kita buktikan 5 modulus 2. 5 bagi 2 sisa 1. Maka tidak sama dengan 0. Di sini berarti benar atau salah? Salah, kan? Maka aksi 1 tidak akan dicetak atau tidak akan dimunculkan. Maka jika salah, maka dia langsung digeret ke else if di bagian sini. Kemudian dikoreksi langsung ke kondisi kedua, Y tetap Y, jadi tetap melakukan dua pengkondisian sama dengan 5, maka ini 5 modulus 2, 5 bagi 2 adalah sisa 1, maka tidak sama dengan 0, hasilnya harus tidak sama dengan 0, maka di sini benar atau salah? Nah, di sini nilainya benar, di mana hasilnya sisanya adalah 1 tidak sama dengan 0. Maka di sini menunjukkan statement berikut. Nah, statement kedua ini akan dimunculkan atau aksi kedua akan dimunculkan. Seperti itu. Dengan nilai Y sama bilangan ganjil. Nih. Sama bukan? Gimana? Sudah paham? Jadi ibaratnya tuh jika di sini kondisi 1 benar, maka dia akan mencetak aksi pertama. Dan jika kondisi 1 salah, maka langsung ke else if dicek ke kondisi kedua. Nah, jika dia benar, maka dia akan mencetak kondisi aksi yang kedua. Dan jika dia salah, maka dia akan langsung berhenti layaknya if tadi yang awal. Seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke switch case. Jadi seperti ini switch case-nya. Jika digambarkan sebuah flowchart adalah seperti ini. Seperti halnya konstruksi sebelumnya, di bagian awal masih tetap ada sebuah statement atau perintah atau mungkin sebuah kondisi. Nah, kondisi tersebut bertemu sebuah case pertama atau division pertama. Dan di case ini dia harus menentukan nilainya, dia benar atau salah. Jika dia benar dan sesuai, maka dia akan melakukan statement pertama, satu statement, lalu break. Nah, jika dia salah, maka dia langsung akan dibawa, statement ini akan langsung dibawa ke case kedua atau ke division kedua. Nah, di sini juga dia harus menentukan nilainya, apakah dia benar atau salah. Nah, jika dia benar, maka dia akan melakukan dua statement, lalu break. Kemudian hasilnya apa? Nah, jika di sini masih benar salah, maka langsung dibawa ke case ketiga, dicek lagi, dia harus menilai benar atau salah. Jika dia benar, maka dia akan lanjut ke blok 3 statement dan langsung break serta hasilnya. Nah, jika masih salah lagi, maka statement yang atas tadi akan dibawa ke di bawahnya. Jika di bawahnya ini masih ada case, maka dia harus memilih lagi nilainya benar atau salah sampai paling bawah muncul sebuah default. Nah, jika sampai default, maka dia langsung otomatis menjalankan sebuah statement yang ada di default tersebut. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke dalam netlist ya. Ini karena copy paste dan lanjut ke netlist. So, maaf masih lama. Aku stop. Jadi ini adalah codingannya, maaf ya.
mode punten ya. So jadi ini adalah codingannya. Jadi ini adalah codingannya, sudah kalian paste bukan? Nah, jika sudah maka begini cara kerjanya. Kita akan print dahulu. Switch. Jadi di sini bagian awal tetap ada PSPM, lalu di bawahnya ada scanner. Nah, scanner ini gunanya adalah sebagai input keyboard, di mana ini nanti karena di sini masuk, maka dia akan mencari masuk di sini. Jadi nanti di sini adalah menggunakan input keyboard. Jadi nanti yang dimunculkan pertama kali adalah bagian ini baris pertamanya dan ini baris keduanya. Baris pertamanya akan berisi pendidikan terakhir Anda, yakni 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, dan 5 S2. Di sini nah, jadi nantinya akan seperti ini. Baris 1 akan muncul seperti ini tadi. Sebentar, kita run lagi karena ada perubahan. Oh ya. Jadi munculnya akan seperti ini. Gerakan pertama, baris pertama muncul seperti ini, sesuai dengan baris pertamanya. Baris keduanya adalah show system of print. Masukkan pilihan terakhir Anda. Nah, pilihan terakhir ini harus sebuah integer. Ingat, jadi integer harus berupa angka, bilangan bulat. Jadi di sini kita masukkan satu terlebih dahulu. Jadi di sini fungsinya inputannya. Jadi ini inputannya dari sini. Terus enter, maka muncul pendidikan terakhir Anda adalah SD. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi ini jika di sini kan switch grade di sini sesuai yang kita masukkan. Nah, jika di sini kita masukkan 1, maka switch 1. Maka dia akan langsung dicek ke case pertama, apakah nilainya 1 atau bagaimana, seperti itu. Nah, dicek karena nilainya benar, maka dia mencetak block statement ini dan lanjut break. Nah, fungsi break ini apa? Fungsi break ini adalah program langsung otomatis berhenti dan langsung mencap hasilnya seperti ini. Dan jika kita ini hapus, maka hasilnya akan seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama, baris pertama masih ini, baris kedua kita disuruh menyebutkan di mana harus bernilai 1 sampai 4. Maka di sini kita pilih 1 dan muncul akan 2. Jadi ini fungsi dari break. Jika di sini kan ini 1, switch 1, dicek ke case pertama benar atau salah. Karena ini sesuai benar, karena case 1 adalah nilai 1, maka dia akan mencetak statement pertama, yakni ini. Karena di sini tidak ada break, maka dia akan lanjut ke case kedua dan otomatis ikut dimunculkan juga. Nah, fungsinya jika kalian tidak ada break dalam switch case, maka statement tersebut akan lanjut dijalankan sampai case terakhir, bahkan hingga sampai muncul default seperti itu. Sampai ke default, bahkan sampai muncul break. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi kenapa ini ada break? Maka ini nanti bisa munculkan 1 doang. Jadi seperti ini. Jadi kan ini 1. Nah, maka muncul hanya 1 doang, tidak 2 seperti tadi. Nah, jika ini kita masukkan 2, maka di sini switch 2. Maka ini akan dicek ke case pertama, tidak langsung ke case kedua ya guys. Langsung dicek ke case pertama, dicek nilainya benar atau salah. Karena nilainya salah, maka dia lanjut ke case kedua. Dicek lagi dia nilainya benar atau salah.
Nah, karena nilainya benar, ya ini benar 2, maka dia akan mencetak block statement kedua. Dan lanjut break. Dan berikutnya, jika misal kita masukkan 3, maka di sini switch 3. Dan dicek lagi dari case pertama. Nilainya benar atau salah. Karena salah, dia akan lanjut ke case kedua. Dicek lagi, benar atau salah. Karena nilai salah, maka dilanjut ke case ketiga. Benar atau salah. Karena nilainya benar, sesuai yang kita masukkan tadi, misal 3, maka di sini 3 akan muncul step ketiga. Nah, seperti itu. Lanjut break, terus program selesai. Nah, jika misalnya di sini kita masukkan 4, maka di sini switch 4. Maka dia dicek lagi dari case pertama. Jika benar, maka statement. Jika salah, lanjut ke case kedua. Nah, dicek case kedua, dicek lagi benar atau salah. Karena salah, maka dilanjut ke case ketiga. Dan di case ketiga pun masih dicek lagi. Jika benar, maka dia akan mencetak statement. Jika salah, maka dia akan ke case berikutnya. Nah, jika lagi nilainya benar atau salah. Karena benar, maka dia nanti akan muncul statement ini dengan pilihan terakhir Anda adalah S1. Lanjut break dan program selesai. Nah, jadi seperti itu. Jika misal nih, di sini kan masukkan 5, maka cara ngeceknya pun masih sama, yaitu switch 5, dicek dari case pertama, benar atau salah. Jika salah, maka dilanjut ke case kedua, benar atau salah. Jika salah, dilanjut ke case ketiga, benar atau salah. Karena masih salah, maka dilanjut ke case keempat. Dicek lagi, jika benar atau salah. Karena masih salah, nilainya bukan 5, maka dicek lagi berikutnya. Nah, jika di sini misal berikutnya ada case 5, maka kemungkinan besar dia akan mencetak yang di case kelima, segmen kelima. Nah, karena di sini case 5 tidak ada, hanya case-nya sampai 4, maka dia langsung ke default dan akan memunculkan system out println tidak ada dalam pilihan. Jika tidak percaya, langsung run aja. 5 seperti ini. Jadi itulah salah satu penerapan dari switch case. Langsung ke 1 jika benar. Dan jika salah, misal kita masukkan 2, maka case 1 dicek, di case kedua pun dicek. Seperti itu. Nah, jika kita input 3, maka dicek case 1, dicek benar salah. Jika salah, case kedua dicek lagi benar atau salah. Salah, dicek lagi case ketiga. Seperti itu. Terus dicek mengulang. Seperti itu. Jadi ibaratnya seleksi kondisi itu pengecekan kondisi. Sesuai tidak sih sama kondisinya gitu. Itu adalah mungkin inti dari sebuah seleksi kondisi. Nah, selanjutnya ada praktikum, ada latihan bagi kalian, ada 2 latihan, 1 dan 2. Di sini kalian bisa menampilkan outputnya baik pada hasil analisa, dan jika kalian ingin mengetahui jawabannya benar atau salahnya, kalian bisa tanya melalui official social media di bawah kolom deskripsi. Oke. Aku rasa cukup seperti itu. Apakah perlu dibahas latihan? Mungkin aku akan bahas yang bagian sini aja. Kita copy paste ke NetBeans. Ini sudah aku copy paste latihan 1. Benar. Kita langsung jalankan. Nah, di sini tampilannya kok bisa 7 lebih besar dari kurang dari 15. Nah, di sini di bawah PSVM ada integer, 2 integer. Integer pertama yakni variabel P dengan nilainya 7. Dan integer yang kedua yakni Q nilainya 15. Jadi nilai dari variabel P adalah 7. Dan nilai dari variabel Q adalah 15. Di sini langsung dibawa ke codingan berikutnya yang ada di bawahnya, yakni ada if ketemu if. Nah, di sini ini dicek nih. Jadi dicek ke kondisi pertama. Kondisi pertamanya dicek P apakah lebih besar dari Q. P adalah 7. Lebih besar dari Q, dicek kondisi pertama. Benar atau salah?
Pasti kalian tahu, pasti jawabannya kan salah. Maka jika ini salah, maka sistem outprint di sini tidak akan dicetak. Aksi yang pertama tidak akan diteruskan, melainkan dia akan langsung dibawa ke kondisi berikutnya, yakni else if. Dicek ke kondisi kedua. Kondisi kedua adalah ini. P kurang dari Q. Dicek lagi. P adalah 7. Q adalah 15. Lalu dicek apakah 7 kurang dari 15. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Nah, karena benar, maka dia akan mencetak yang di sini. Dia akan melakukan aksi keduanya dengan sistem outprint P, di mana nilai P adalah 7, lalu ditambah tanda kurang dari, dan ditambah nilai Q. Maka oleh karena itu munculnya adalah 7 kurang dari 15. Nah, semisal nih, jika di sini salah, maka dia akan mencetak langsung ke else dan mencetak ini, sistem outprint dan P sama dengan Q. Jadi ini adalah salah satu penggunaan dari konsep if else if. Seperti diagram alir yang tadi, if else if itu ada 3 statement, 1, 2, 3. Jika dia benar, maka statement pertama. Terus jika dia salah tapi benar, dia akan statement kedua. Jika dia salah tapi salah, dia akan statement ketiga. Nah, ini jika benar, maka di sini jika benar maka mencetak ini langsung, dan jika salah tapi dia benar maka mencetak aksi kedua, dan jika salah lagi maka dia langsung mencetak ketiga. Kita ganti langsung gitaran latihan 1. Maka dia akan tampil yang ketiga, else-nya, dengan P sama dengan Q. Kok bisa? Karena di sini dicek. Jadi ibarat codingan tuh dicek satu persatu. Jadi setiap codingan itu pasti dicek setiap barisnya. Nah, P7 di sini, 7 lebih besar dari Q. Bak 7 lebih besar dari 7. Jawabannya kan salah, maka aksi ini tidak akan dicetak. Ingat, tidak akan dicetak. Nah, langsung dibawa ke baris berikutnya, yakni else if. Dicek ke kondisi kedua, apakah P kurang dari Q? Jawabannya masih salah. Nah, karena masih salah, maka dia akan langsung dibawa ke else. Misal Q kita ganti dengan 7 dan mencetak hasilnya. Nah, jika di sini tidak ada else, maka dia akan langsung berhenti. Maka dia akan muncul ini, with success. Seperti itu. Karena di sini ada aksinya, yakni aksinya disuruh menampilkan sebuah smart print P sama dengan Q, maka dia akan dimunculkan. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan dari latihan 1. Nah, kita bahas lagi di latihan kedua, sama di sini latihan kedua. Kita langsung run latihan 2. Nah, munculnya adalah excellent. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi di sini. Ini beda tadi yang dari yang sweet case, yang latihan menggunakan scanner, yang sweet latihan ini tidak menggunakan scanner. Jadi ini langsung ada nilainya, yakni integer grade sama dengan 100. Di sini switch grade-nya adalah 100, maka switch 100. Di sini adalah 100. Nah, langsung dicek ke case pertama. Case pertama ini 100. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar, maka dia langsung mencetak ini dan langsung otomatis berhenti. Seperti itu. Nah, seandainya di sini adalah 75, misal di sini 75 nih. Maka switch 75. Di sini 75. Dicek case pertama yakni 100, benar atau salah? Maka salah, dia langsung dilempar ke case berikutnya dan dicek lagi apakah 75. Jawabannya pun masih salah, maka dicek lagi ke case berikutnya apakah 75. Jawabannya pun masih salah. Dan itu, maka dicek lagi ke case berikutnya apakah 75. Jawabannya pun masih salah, maka langsung ke case berikutnya jika ada, dan jika tidak ada maka langsung ke default.
System out Finland, sorry you failed. Seperti itu. Nah, kita ganti coba 75 ya. Latihan 2. Sorry you failed. Meskipun 75 ada di sini, karena di sini tidak ada peraturan 75-nya, maka dia akan langsung ke default dengan menampilkan ini. Nah, kenapa tadi 100 menjelang excellent? Karena 100 sesuai dengan case yang pertama. Karena 75 di sini tidak sesuai dengan case yang ada, maka langsung ke default dan mencetak yang di default tersebut. Seperti itu, guys. Oke. Terus selanjutnya di sini ada tugas untuk kalian yang kalian harus kerjakan pada Lapes. Ada 3 tugas. Gampang kok. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next module. Oke.